di sini mungkin sudah Anda baca juga, ada 5 masalah penelitian itu memenuhi visible. Jadi visible itu kelayakan, ya, terkait dengan tersedianya sampel penelitian itu, tersedianya anggaran atau dana yang sesuai, kemudian waktu, alat, keahlian. Jadi ada beberapa penelitian yang tidak mampu kita lakukan. Istilahnya visible itu mampu laksana. Mampu laksana itu secara dana, waktu, tenaga, ya, biaya, subjek penelitian. Kita meneliti hubungan antara indeks prestasi dengan kehadiran makhluk supranatural. Nah, identifikasi makhluk supranatural itu kayak mana, membuktikannya tidak bisa, gitu kan? Sehingga alat untuk mengidentifikasi makhluk halus atau supranatural nggak ada, jadi nggak visible, nggak layak penelitian kayak gitu. Nah, kemudian kita meneliti nih, terus ahlinya ada di Jepang, biayanya mahal ya, nggak mampu kita misalnya untuk penelitian itu, ya nggak visible untuk kita teliti gitu. Jadi visibility ini terkait dengan adanya sampel penelitian itu, ya kita meneliti penelitian yang kemudian tentang makhluk UFO luar angkasa, mana sampelnya gitu ya. Nah ini nggak ada. Kemudian dana tadi, mau penelitian harus ke Jepang ahlinya, nggak punya dana. Waktu penelitian HIV/AIDS 10 tahun, habis penelitian, baik, tidak selesai-selesai kamu S1-nya, gara-gara tadi penelitiannya nggak visible untuk dilakukan secara waktu. Jadi visible. Kemudian interesting, menarik. Jadi masalah itu hendaknya menarik bagi peneliti. Udah peneliti takut cacing, penelitian tentang kecacingan. Ya, jadi nggak cocok gitu ya. Jadi harus menarik bagi peneliti itu, maupun sebetulnya menarik masalah itu bagi orang lain. Jadi kalau misalnya kita nggak merasa tertarik dengan masalah itu, ya nggak usah diangkat. Males lah kita membahasnya kalau kita nggak tertarik gitu ya. Dan masalah itu tidak menjadi hal yang menarik bagi orang lain, juga itu menjadi isu yang nggak penting gitu jadinya. Nggak tertarik orang untuk membahasnya. Jadi memang harus interest dulu. Jadi interest ya, visible tentu mampu laksana, interest. Novel itu kebaruan. Dalam penelitian kebaruan itu ada 3 jenisnya. Mengemukakan sesuatu yang baru, membantah atau mengkonfirmasi, melengkapi atau mengembangkan. Untuk D3 S1 kita sampai melengkapi atau mengembangkan aja. Biasanya untuk mengemukakan sesuatu yang baru, penelitian yang baru, temuan yang baru, itu biasanya di S3. Membantah atau mengkonfirmasi bisa di S2. Di S1 kalau memang mampu silahkan mengkonfirmasi. Oh, nggak ada hasil eksklusif 6 bulan, kelamaan. Hasil eksklusif itu harus 4 bulan, harus dibuktikan. Itu namanya mengkonfirmasi atau membantah. Tentu dengan bukti-bukti empiris yang memang secara valid ya, dan kemudian berulang-ulang konsisten menemukan hal itu. Jadi nggak bisa kita membantah sesuatu tanpa bukti empiris yang jelas, yang kemudian dilakukan secara valid. Kemudian yang keempat adalah ethical, tidak melanggar etik ya, dan relevan. Relevan ini maksudnya manfaat, kebermanfaat, relevansinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk peningkatan tata laksana pasien atau kebijakan kesehatan, atau sebagai dasar penelitian selanjutnya. Jadi kalau bikin penelitian nggak bermanfaat, buat apa? Apa relevansinya? Apa manfaatnya? Itu maksudnya ya. Jadi 5 huruf ini, FINER, ini menjadi dasar yang sangat-sangat penting untuk kemudian merumuskan masalah ya, merumuskan masalah penelitian. Ini yang harus Anda ingat-ingat dalam kemudian mengangkat suatu topik untuk diangkat sebagai masalah. Ini siapa ya, dindingnya bayang kelihatan orangnya enggak kate? Adela Sevianti. Orangnya mana nih? Dinding bayang kelihatan? Oke. Kamu lagi ngapain? Kamu ngeliatin dindingnya aja. Baik, kita lanjut lagi. Ini karena saya sulit ya, share screen-nya itu nggak bisa bergerak gitu. Jadi kita ke sini. Tadi dalam kita menentukan suatu masalah kesehatan, kita menentukan masalah yang akan kita angkat untuk menjadi topik penelitian atau masalah penelitian kita. Pertama, bahwa kesenjangan antara yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi itu kelihatan.
ya. Kemudian distribusi masalahnya itu who is affected, when, where itu jelas. Siapa yang terkena dampak, kapan dan di mana. Kemudian besar masalah, keparahannya, konsekuensinya ini yang kemudian harus diperlihatkan. Biasanya ini digambarkan dalam justifikasi kita mengangkat masalah ini menjadi masalah penelitian. Apa alasannya? Apa justifikasinya? Ya. Nah, selanjutnya adalah syarat masalah yang perlu diriset. Syaratnya adalah dirasakan ada kesenjangan antara apa yang sedang terjadi dengan situasi yang ideal. Jadi ketika ternyata capaian tidak tercapai sesuai target, atau kemudian ada kesenjangan di mana harapan tidak sesuai dengan reality, maka itu syarat masalah pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah penyebab terjadinya kesenjangan masih belum jelas. Jadi ketika sebabnya nggak jelas nih, maka perlu dicari dan dibuktikan kembali, maka dilakukan penelitian. Nah, ini masuk dalam syarat masalah yang perlu diteliti. Ada masalah yang nggak bisa diriset, ada masalah yang nggak perlu diriset. Nah, ini syarat masalah yang perlu diriset. Yang pertama ada kesenjangan antara harapan kenyataan target dengan capaian, atau kemudian ada penyebab terjadinya kesenjangan masih belum jelas, jadi perlu dibuktikan lagi. Satu bilang berhubungan, satu bilang nggak berhubungan, satu nggak jelas ya, sehingga memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, perlu diteliti kembali, karena penyebabnya masih belum jelas atau belum konsisten atau belum pasti. Kemudian harus ada lebih dari satu solusi untuk menjawab masalah tersebut. Jadi solusinya banyak gitu. Nah, jadi ada intervensi yang kemudian bisa dibuat A, B, C, D. Nah, ini kemudian masalah ini perlu diriset nih, karena ada solusinya. Kemudian ada lebih dari satu solusi untuk kemudian mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini ya, tadi kalau sudah ngomong tentang syarat masalah, di sini adalah cara merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu harus masuk akal dan logis. Jadi tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal, tidak mungkin gitu ya. Dalam biasanya ada yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian atau question research, ada yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau statement. Jadi kalau masalah ini bisa dirumuskan dengan dua cara. Ya, jadi nggak masalah kamu pakai question research dengan pertanyaan atau kemudian dengan pernyataan saja pakai tanda titik. Yang penting itu isinya adalah tentang kesenjangan. Isinya adalah gap research gitu ya. Kemudian dapat deskripsi atau analisis seperti mencari hubungan dari beberapa faktor dalam sebuah fenomena, dan masalah penelitian dapat dicari dengan metodologi penelitian. Jadi kalau kayak tadi hubungan indeks prestasi yang tinggi dengan kehadiran makhluk supernatural itu nggak bisa dicari secara metodologi penelitian. Macam mana nak membuktikan kehadiran makhluk halus tuh ya? Makhluknya halus, disaring pakai apapun nggak ada nyangkut dia kan? Nah, kemudian objektif berasal dari tinjauan pustaka dan dapat didukung oleh teori. Ini yang kemudian kita rumuskan, semuanya itu dasarnya adalah literatur. Jadi tinjauan pustaka, dukungan teori, dukungan hasil-hasil penelitian, yang kemudian secara objektif kita rumuskan. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa ketika kita menjustifikasi masalah ini perlu diriset, maka ada alasan-alasan pembenaran. Alasan-alasan pembenaran yang bersumber dari pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi pustaka itu termasuk data-data ya. Jadi data-data itu untuk mengkonfirmasi atau membuatkan pembenaran. Istilah pembenaran di sini kita sering mengistilahkan justifikasi ya. Apa justifikasinya? Dengan data. Apa justifikasinya? Dengan angka, fakta, dengan teori-teori yang ada. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam merumuskan masalah, tadi langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan analisis masalah tersebut. Identifikasi semua faktor yang berkontribusi. Jelaskan hubungan antara masalah dan faktor penyebab. Kemudian buat gambar diagramnya. Dan identifikasi lebih jauh faktor lain dengan bertanya kenapa, gitu ya. Nah, di dalam permasalahan ini kita tadi yang ketiga adalah membuat diagramnya, mengelompokkan faktor dalam kategorinya. Di sini kita lihat ada gambar ya,
kinerja perawat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada tingkat pendidikannya, ada motivasi, persepsi, kompetensi, masa kerja, dan lainnya. Ada juga dari sisi luar, sarana prasarana, pembinaan, ya, beban kerja, lingkungan kerja, kepemimpinan, supervisi, dan lain-lainnya. Jadi ada dari tingkat pendidikannya, ada dari dalam, ya, internal, ada dari luar. Nah, ini kemudian kita coba kalau kita mengangkat kinerja perawat, ini kira-kira penyebabnya. Mana yang mau kita angkat, ya? Jadi kita lakukan pengelompokan faktor. Jadi setelah kita identifikasi, kelompokkan faktor dalam kategori. Misalnya faktor sosial ekonomi, faktor yang terkait dengan penyakit, faktor terkait ibu, faktor internal, faktor eksternal, dan seterusnya. Jadi dikelompok-kelompokkan dulu. Faktor anak, faktor orang tua, faktor keluarga, genetik, lingkungan, nah itu dikelompokkan dulu. Ya, terserah mau kelompokkannya pakai apa. Tergantung mau kerangka teori yang digunakan itu apa. Misalnya kalau EPID segitiga epidemiologi, dikelompokkan berdasarkan itu. Misalnya kelompok hostnya, kelompok agentnya, kelompok lingkungannya. Faktornya ya dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Atau kalau gizi misalnya, untuk konsep UNICEF, dia pakai faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, ini juga kita bisa kelompokkan faktor dalam kriteria atau kategori yang kemudian didasarkan pada teori mana yang mau kita pakai. Kalau misalnya kita gunakan HL Bloom ya, maka ada 4 faktornya kelompoknya. Misalnya apa? Lingkungan, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian keturunan genetik, dan yang satu lagi perilaku. Ya, jadi pengelompokan itu tergantung dari teori yang mau kita pakai. Jadi kita kelompokkan faktor-faktornya, direview literaturnya untuk mencegah duplikasi, memberikan alasan kuat penelitian, familiar dengan pendekatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita jangan sampai itu aja yang dikerjain orang, kita kerjain lagi. Dikerjain sudah banyak, dikerjain orang sudah terbukti misalnya memang berhubungan kayak gitu, sudah sangat sering diteliti, kita angkat lagi ya. Kalau bisa, masalah atau variabel yang kita angkat itu ada yang baru. Jadi jangan itu aja diteliti orang, diteliti lagi mentang-mentang kita boleh ya mengembangkan atau menguatkan teori itu kan tadi termasuk novelty yang tingkat ke paling rendah. Tingkat pertama novelty kan menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah membantah atau mengkonfirmasi. Yang ketiga adalah menguatkan atau mengembangkan. Nah, kita memang sampai menguatkan atau mengembangkan teori doang gitu, tapi jangan sampai kemudian variabel yang diteliti kita teliti itu sudah sangat sering diteliti orang lain ya, sudah sampai bosan orang jawabnya. Ngapain meneliti pendidikan pekerjaan gitu kan? Nah, mungkin ada hal lain yang harus diriset lebih lanjut, yang mungkin pro kontra, nah itu yang kemudian harus diangkat. Menarik dia untuk diangkat kalau masih pro kontra. Sumber masalah penelitian itu banyak, mulai dari textbooks dan jurnal, kemudian pertemuan ilmiah kayak kemarin ada seminar ilmiah nasional ya terkait dengan pengembangan jabatan fungsional kesehatan, terutama rumpun ilmu kesehatan masyarakat. Nah, itu akan menimbulkan ide atau gagasan. Jadi masalah atau ide tadi ya, kan tadi studi literatur ya, kemudian studi literatur ini juga bisa dapat dari pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar nasional, seminar internasional, juga berasal dari pengamatan lapangan. Kita mengamati ya, misalnya kita lagi magang, kita lihat, oh kita dengar sesuatu, berita-berita viral misalnya, nah ini dapat menjadi sumber masalah penelitian. Juga rekomendasi pakar, misalnya kamu ketemu sama pakar COVID nanya, kira-kira apa ya masalah yang baik sekarang tuh diangkat. Senang nih nggak pakar COVID tuh ngomong, ini aja banyak gitu kan, dari ini aja itu nanti kamu pilih gitu ya, yang mungkin visible, interest, novel, ethical, dan relevan. Jadi baliknya ke Viner lagi gitu. Nah, jadi apapun itu kembalikan ke Viner, terutama F-nya. Karena kalau nggak mampu laksana, duit tak kate Bu, waktunya udah cukup Bu, ya sudah gitu. Yang cari penelitian yang mampu laksana, sesuai dengan kapabilitas kita sebagai mahasiswa misalnya. Nah, ini langkah-langkah formulasi masalah. Jadi mulai dari persiapan ya, menyatakan analisis situasinya, identifikasi kesenjangan,
tinjauan pustaka, sampai ke ramifikasi masalah. Jadi ini adalah bentuk kita merumuskan masalah mulai dari persiapannya, kemudian review awal perumusan masalah itu apakah formulasinya adekuat, rumusannya sulit dijawab atau tidak, pertanyaan studinya sudah baik atau belum, kemudian tadi visibility-nya dapat dilaksanakan atau enggak. Direview oleh komisi pakar dan kemudian revisi akhir rumusan masalah. Kemudian aspek-aspek perumusan masalah, bahwa aspek-aspek perumusan masalah ini akan meliputi sense of problem, kepekaan terhadap masalah, magnitude-nya, seberapa besar permasalahan itu di lapangan, itu di masyarakat seperti apa, jadi sense of problem-nya, kemudian gap, kesenjangannya, seberapa senjang antara harapan dengan kenyataan. Kalau kesenjangannya sedikit berarti nggak terlalu ya, tapi kalau kesenjangan sampai di atas 10% itu lumayan besar itu. Jadi targetnya 70%, kemudian capaian 50%, 20% itu tinggi gitu ya. Kemudian justifikasi, alasan-alasan pembenaran, data-data, fakta. Jadi kita merumuskan masalah itu juga harus diberikan alasannya, justifikasi. Makanya kalau ada, kayak saya sering ngomong, justifikasinya apa gitu. Dosen-dosen lain sering ngomong justifikasinya apa, itu artinya alasan-alasan pembenaran berdasarkan data-data dan fakta. Jadi data ketika kita masukkan, ini datanya, angka prevalensi stunting kita masih di angka 40% di Kerinci misalnya, atau di Tanjung Jabung. Nah saat ini, misalnya berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia 2021, itu tertinggi justru bukan Kerinci lagi. Kabupaten tertinggi untuk prevalensi stuntingnya mengalami pergeseran dari Kerinci, misalnya Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, pindah ke Muara Jambi. Nah, kenapa bisa gitu ya? Apa yang terjadi di Muara Jambi gitu? Nah, ini suatu hal yang perlu diteliti. Kenapa kok kemarin dia 2 terendah atau 3 terendah jadi nomor 1? Apa yang terjadi? Apakah memang angka itu betul di lapangan atau karena adanya masalah misalnya hasil penelitian terakhir itu kaitannya dengan alat mungkin yang nggak valid dan sebagainya. Atau memang benar bahwa memang masalahnya stuntingnya tinggi, berarti sekitar 2 tahun yang lalu mungkin banyak bayi-bayi BBLR, bayi-bayi yang kemudian menjadi pendek saat ini. Karena kan munculnya stunting itu setelah di atas 2 tahun baru kelihatan. Nah ini kemudian kita buat justifikasinya dengan angka. Berdasarkan data Riskesdas 2018, angka stunting di Muara Jambi adalah sekian. Namun, hasil SSGI 2021 menemukan bahwa misalnya angka stunting menjadi tertinggi di Provinsi Jambi dengan sekian. Nah, itu justifikasi. Ya. Selama 5 tahun berturut-turut terjadi kenaikan. Nah, itu justifikasi, masukin lagi angka. Ya, itu yang harus dimasukkan dalam perumusan masalah. Jadi ini biasanya dituliskan dalam latar belakang atau di bagian perumusan masalah penelitian. Ketika kita menuliskan latar belakang, ini ada proporsi data dan cara berpikir dalam merumuskan masalah penelitian. Jadi ini ada piramida. Piramida itu yang kiri yang betul ya. Kalau yang kanan kan piramida terbalik ya. Nggak mungkin dalam dunia nyata piramida itu terbalik. Macam mana ceritanya ya puncaknya di bawah gitu kan. Nah, tapi di sini kita ingin menyatakan, ketika kita menyatakan proporsi data, kita kan mau ngomong justifikasinya tadi berdasarkan data dan fakta. Biasanya data-data proporsinya itu mulai dari global atau nasional dulu. Jadi dari dunia, turun ke Indonesia, turun ke provinsi, turun lagi ke kabupaten, turun lagi ke kecamatan, institusi, sampai ke masyarakat yang diteliti. Apakah nanti tingkat kelurahan, apa tingkat RT misalnya. Jadi dia sampai ke bawah. Ini kalau proporsi datanya. Data itu sedikit tentang global, data-data global, data-data nasional itu sedikit. Nah, agak nambah dikit tentang provinsi atau kabupaten. Nambah banyak lagi tentang data kecamatan dan institusi, dan banyak lagi masyarakat yang diteliti ini yang diuraikan dalam latar belakang, dalam proporsi datanya. Jadi data global nasional dikit aja, jangan banyak yang sampai 3 paragraf ngomongin global nasional, tapi kemudian tentang masyarakat yang diteliti cuma 1 paragraf. Nah ini di latar belakang. Nah, kalau kita merumuskan ya cara berpikir dalam merumuskan masalah penelitiannya di dalam latar belakang,
itu digambarkan. Kalau ini proporsi datanya ya, yang kiri proporsi datanya. Kalau ini, kalau kita mau merumuskan cara berpikir kita, merumuskan masalah dalam latar belakang, itu kita gunakan konsep piramida terbalik. Jadi piramida terbalik itu dari pernyataan umum, kemudian secara detail lagi sampai makin tajam. Ini rumusannya. Jadi pernyataan umum, kemudian sampai ke detail terperinci makin tajam. Ini kita merumuskan masalah dalam justifikasi atau pembenaran atau ramifikasi di latar belakang. Jadi itu penulisan latar belakang. Kalau merumuskan masalah bagaimana? Cara merumuskan masalah itu bentuknya bisa pertanyaan, bisa pernyataan tadi ya. Kemudian jelas, singkat, padat, didukung oleh data-data dan fakta, dapat dijadikan hipotesis dan dapat dijadikan judul. Ini kita membuat rumusan masalah. Biasanya pada poin B, perumusan masalah. Di dalam proposal penelitian itu ada pendahuluan, A, latar belakang. Nah, tadi kita sudah ngomongin bagaimana merinci merumuskan latar belakang. Jadi datanya itu data global, nasional sedikit, nambah ke data provinsi, kabupaten lebih banyak, data kecamatan, dan data masyarakat yang akan diteliti itu lebih banyak lagi. Nah, kemudian cara berpikir merumuskan latar belakang itu dari yang pernyataan umum, kemudian baru pernyataan khusus. Piramida terbalik. Tapi kalau cara merumuskan masalah di bagian B, perumusan masalah penelitian, itu biasanya dalam bentuk pertanyaan atau boleh pernyataan. Question research yang lebih lazim memang digunakan. Jadi misalnya, bagaimana hubungan antara, nah itu sebetulnya rumusan masalah yang dinyatakan dalam suatu question research. Bentuknya pertanyaan. Apakah harus pertanyaan? Tidak. Tadi sudah disampaikan bahwa boleh pernyataan atau statement. Jelas dan padat. Jangan kemana-mana panjang dan gitu ya. Namanya rumusan masalah itu jelas, padat, singkat, kalau perlu didukung oleh data, dapat dijadikan hipotesis, dapat dijadikan judul. Kenapa dapat dijadikan hipotesis? Kenapa dapat dijadikan judul? Karena dia punya variabel X dan variabel Y-nya. Muncul di situ. Ada variabel yang diteliti itu biasanya muncul di pernyataan perumusan masalah. Jadi sehingga dapat dijadikan hipotesis, dapat dijadikan judul. Ya. Nah ini contoh ya, contoh rumusan masalah nanti di bawah sini. Tapi ini kita lihat dulu rumusan masalah, kesulitan dalam membuat rumusan masalah. Tidak semua masalah merupakan masalah penelitian atau dapat diuji secara empiris. Contoh tadi ya untuk supranatural gitu-gitu ya, kehadiran makhluk gaib, makhluk UFO itu nggak bisa secara empiris dilakukan penelitian. Jadi tidak semua masalah merupakan masalah penelitian atau dapat dikaji secara empiris. Tidak cukup pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti. Jadi nggak cukup nih dasar teorinya, ya. Jadi nggak bisa dilakukan penelitian. Jadi beberapa hal memang belum bisa, ya, belum bisa secara kemudian kecukupan dari pengetahuan itu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sayalah makhluk apa sih makhluk asing yang dari luar. Misalnya saat ini orang-orang di saintis yang di luar negeri itu berpikir bahwa ada makhluk yang tinggal di planet lain, ya itu banyak itu yang kemudian mengemuka dari ET yang kepalanya kayak segi berapa itu. Nah ini kan sebetulnya tidak cukup pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti. Ngapain meneliti begitu? Nggak cukup buktinya, nggak cukup faktanya, nggak cukup ilmunya untuk meneliti hal itu ya. Kalau kami di Muslim udah jelas di dalam Al-Quran bahwa yang namanya makhluk itu hanya ada di bumi, di tempat lain tuh nggak ada gitu ya. Oke, kita punya banyak planet, banyak apa sih namanya, berbagai macam galaksi yang terdiri dari planet-planet dan segala macam bintang gitu ya. Tapi kemudian yang dihuni, yang ada makhluknya ya di bumi. Itu kalau menurut keyakinan agama gitu ya. Tapi kalau menurut pengetahuan, ini juga nggak cukup bukti yang menyatakan bahwa kita mampu tinggal di Mars misalnya atau di planet lain, itu belum bisa dibuktikan untuk saat ini. Tidak cukup pengetahuan mengenai apa yang akan diteliti. Jadi kita nggak mungkin membuat rumusan masalah yang seperti itu. Tidak cukup data untuk dapat dilakukan penelitian, juga peneliti tidak tahu manfaat
Ya, aneh pula kalau melakukan penelitian terus peneliti tidak tahu manfaatnya apa. Untuk apa diteliti? Kurang kerjaan, gitu ya. Jadi harusnya ketika kita meneliti ya kita tahu masalah apa manfaat dari kita melakukan penelitian itu. Nah, ini contoh dari rumusan masalah ya. Ini coba dibaca dulu ya kasus ini, bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan masalah kesehatan bayi di Indonesia. Ini pernyataan umum, tidak ada datanya ya. ASI eksklusif maksudnya tuh nggak ada angkanya. ASI eksklusif adalah makanan yang paling cocok untuk bayi karena dapat memberikan gizi yang paling sesuai untuk kebutuhan bayi, melindungi dari berbagai infeksi, memberikan hubungan kasih sayang yang mendukung semua aspek perkembangan bayi termasuk kesehatan dan kecerdasan bayi. Ini lagi cari pembenaran dari teori ya. Jadi hasil penelitian ini kemudian disampaikan bahwa ASI eksklusif itu bermanfaat. Nah, terus ini ada pernyataan, namun sangat disayangkan penggunaan ASI di masyarakat belum dilaksanakan secara baik. ASI eksklusif yang dianjurkan adalah hanya diberikan ASI saja dari 0 hingga 6 bulan. Kemudian diteruskan sampai berumur 2 tahun. Jadi sebetulnya ini sudah menyatakan suatu gap ya, bahwa ASI eksklusif itu bermanfaat, itu pernyataan pertama. Tapi ya, namun sangat disayangkan penggunaan ASI di masyarakat belum dilaksanakan secara baik. Ini pernyataan kesenjangan ya. Manfaatnya banyak tapi yang melakukan sedikit. Nah, itu bentuk apa ya? Cara kita menyampaikan kesenjangan dalam suatu latar belakang. Kemudian dilihat di sini. Faktor yang terkait dengan pemberian ASI eksklusif adalah karakteristik ibu, meliputi usia, pendidikan, dan seterusnya. Ini teori dan hasil-hasil penelitian. Bahwa faktor-faktor terkait dengan pemberian ASI eksklusif adalah ibu, usia ibu, pendidikan ibu, status pekerjaan, perilaku ibu. Karakteristik bayi, status kesehatan bayi, serta faktor lingkungan, meliputi dukungan suami, saudara, lingkungan kerja, petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Itu dari teori dan hasil penelitian. Nah, ini masuk data. Berdasarkan survei di DKI, ibu yang bekerja yang tidak memberikan ASI eksklusif sebanyak 51,1%. Dan munculnya datanya dari si A, dari si B, dari SDKI, dari Riskesdas masuk lagi. Di Jabodetabek pada tahun 95, ibu yang dapat memberi ASI eksklusif hanya 5%. Padahal 98% ibu tersebut menyusui. Juga didapat bahwa 70,4% dari ibu-ibu tersebut tidak pernah mendengar informasi ASI eksklusif. Ini hasil penelitian yang kemudian dijadikan justifikasi pembenaran untuk kita melakukan penelitian ASI eksklusif. Kira-kira begitulah ya. Jadi ini justifikasinya dari data-data. Data-datanya nanti masuklah hasil Riskesdas, nanti masuk lagi data hasil-hasil penelitian yang lain yang menyatakan mungkin rendahnya ASI eksklusif, kemudian dengan faktor-faktor yang terkait dengan hal itu. Nah, ini lanjutannya. Di Kelurahan Ciganjur ada masuk nih tadi. Tadi kan dari data nasional gitu ya, turun lagi ke kabupaten, provinsi, kabupaten. Nah, ini udah sampai ke kelurahannya yang menjadi tempat dia melakukan penelitian. Di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, ibu yang memberikan ASI eksklusif sebanyak 14,7%. Berdasarkan SDKI, pencapaian ASI eksklusif selama 4 bulan di Indonesia baru mencapai 52%. Pada 2002 meningkat sedikit. Angka ASI eksklusif selama 6 bulan sebesar 42,4%. Angka tersebut menurut Direktur Bina Gizi Keluarga Depkes mencerminkan masih rendahnya kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, ini bentuk dari justifikasi permasalahan. Di mana kita biasanya merumuskan ini? Bisa dirumuskan masalah, ya, karena rumusan masalah itu bisa panjang, bisa cuma satu paragraf, bisa beberapa paragraf. Atau biasanya ramifikasi justifikasi ini diletakkan di latar belakang. Jadi, kuliah hari ini kita tentang bagaimana memilih masalah penelitian sampai menuliskannya dalam bentuk pernyataan latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Ya, kalau dari apa yang disampaikan tadi contoh kasus, maka kita harusnya menanyakan, tunjukkan letak gapnya. Mana gapnya tadi? Tunjukkan letak justifikasinya. Tunjukkan ramifikasinya. Judul yang tepat menurut Anda berdasarkan kasus di atas adalah apa? Hipotesisnya. Nah, ini untuk latihan, ya. Untuk latihan. Jadi ini nanti akan saya share
bagian di sininya, bagian kasus tadi, ya. Dan Anda mempelajari untuk dijawab dari data-data ini tadi. Nih, untuk mengidentifikasi yang ini tadi. Tunjukkan letak gapnya, mana ramifikasinya, mana justifikasinya gitu ya. Nah, kemudian mulai dari hari ini sesuai dengan output metodologi penelitian, biasanya terakhir nanti akan presentasi proposal. Jadi yang dihasilkan dari mata kuliah metodologi penelitian ini adalah nanti Anda harus punya proposal penelitian. Entah macam mana, entah nanti diteliti atau tidak, misalnya ya dilanjutkan atau tidak, tapi kamu harus punya proposal penelitian yang kemudian dituliskan secara bertahap mulai dari awal saat ini ya sampai nanti bab 3 selesai. Jadi proposal itu jadi sampai dengan akhir mata kuliah ini. Jadi ketika hari ini kita ngomong masalah rumusan penelitian, maka Anda sudah harus mulai menulis rumusan masalah penelitian yang akan Anda angkat. Jadi biasanya kalau minggu ini, nanti minggu depan ketika kita ketemu, Anda harus punya nih masalah penelitian. Apa rumusan masalah penelitiannya? Digambarkan dengan rancangan beberapa paragraf dari topik yang akan diteliti yang kemudian dijustifikasi dengan data-data. Kira-kira itu, ya kalau saya ngikutin slide-nya masih ada 50 lagi. Jadi sekarang saya buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian dengan hal ini mengawali untuk tugas Anda mulai mencari topik penelitian apa. Lebih bagus kalau nanti bisa dijadikan diangkat dalam proposal atau kemudian diteliti ya. Kalaupun tidak, tetap luaran dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Jadi tidak ada bisa runding nih. Nah, oke, terakhir ngumpulin proposal. Oke, silakan ada yang mau ditanya? 4.16, kita ini sampai jam berapa sih? Kalau 3 SKS kan sudah 2 jam setengah. 2 jam setengah itu sampai jam berapa? Jam 5? Enggak lah sampai jam 5. Hah? Lebih 10. 5.10. Enggak lah sampai situ, enggak telat dulu saya, enggak sampai setengah 5 bae. Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Sebut nama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Power Tiringasih dari kelas 4D. Saya tentang cara merumuskan masalah yang tadi, Bu. Itu yang nomor 1 dapat dijadikan hipotesis dan yang kelima itu dapat dijadikan judul. Berarti kita membuat rumusan masalah tersebut itu dahulu, baru nanti ketemu judul, atau judul dulu baru ketemu rumusan masalah, Bu? Sebetulnya judul itu apa ya? Makanya lucu kalau kemudian mengajukan judul penelitian. Aneh ya, kenapa judul penelitian di depan? Biasanya bukan judul yang dimintakan, itu adalah topik. Ya, jadi kamu membahas tentang apa gitu. Nanti untuk identifikasi sebetulnya penentuan pembimbing. Kalau kamu masalah gizi, mungkin ke saya, mungkin ke apa sih namanya, ke Bu Silvi atau ke Bu Ismi pembimbingnya seperti itu. Jadi nggak judul. Kan seringnya tuh cari judul penelitian, bukan judul dicari, topik ya. Topik penelitian, karena judul itu nanti bisa menyesuaikan nanti. Kalau penelitian yang kemudian kita sudah akan kita akan publish dalam satu artikel ilmiah. Judul itu biasanya paling terakhir malahan, paling terakhir. Nah, di kita di sini apa yang harus dilakukan? Tentu bukan judul tapi topik. Ya, di dalam tabel yang tadi, bagan yang tadi disampaikan, nggak ada di situ menentukan judul penelitian, tapi menentukan topik. Jadi topik itu memang ditentukan di awal. Kamu meneliti apa? COVID, meneliti TB, meneliti vaksin, atau meneliti apa? Tentu kita tentukan topiknya dulu. Ya, topik itu kemudian baru nanti kita telaah setelah studi literatur, kita akan muncul pilihan. Topiknya TB, tapi tentang apa nih? Gitu. Apa kepatuhannya, apa kemudian
angka kasus deteksinya yang rendah, atau kemudian pengetahuannya, mana yang diteliti. Jadi ke topiknya dulu. Nah, kalau kita sudah temukan topik TB, kan kita identifikasi variabelnya apa yang mau diteliti. Nah, setelah muncul variabelnya, oh ternyata saya tuh pengennya kenapa sering relapse TB paru? Karena tidak patuh minum obat. Jadi isu yang akan saya angkat adalah kepatuhan minum obat oleh penderita TB paru. Apa faktor yang menyebabkan orang tidak patuh minum obat TB, jadi akhirnya dia tidak sembuh. Itu yang mau diangkat, gitu kan? Kalau itu mau diangkat berarti kan kita merumuskan masalahnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa TB masih tinggi, data-data masuk nih. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan rendah, kepatuhan rendah. Nah, orang yang tidak patuh cenderung untuk kemudian muncul kembali atau relapse. Itu hasil penelitian. Nah, kita justifikasilah dalam rumusan permasalahan. Nah, permasalahan yang akan kita angkat itulah yang secara spesifik kita gambarkan dalam variabel-variabel penelitian itu di rumusan masalah penelitian. Makanya kemudian kalau kita mau meneliti apakah bagaimana hubungan antara tingkat kepatuhan dan pengetahuan serta sikap masyarakat terhadap pengobatan TB yang lama itu tadi ya, kan di TB itu lama 6 bulan. Dengan kesuksesan, dengan angka kesembuhan misalnya, dengan angka kesembuhan TB paru. Semakin patuh, semakin tinggi angka kesembuhannya. Itu kan asumsi kita. Asumsi itu yang kemudian dinyatakan dalam hipotesis. Makanya kemudian selalu ketika kita merumuskan masalah bisa dijadikan hipotesis. Hipotesisnya kan muncul tadi. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kesembuhan. Ada hubungan antara tingkat kepatuhan dengan kesembuhan TB paru tadi. Ada hubungan misalnya sikap dengan kesembuhan. Muncul. Jadi dari rumusan permasalahan akan dapat dirumuskan hipotesis. Sehingga dapat juga dirumuskan judulnya. Judulnya apa? Hubungan tingkat kepatuhan, sikap, dan pengetahuan terhadap angka kesembuhan penderita TB paru. Dapat judulnya dari rumusan masalah. Ya, tentu bisa dari rumusan masalah. Yang susah tuh nyari rumusan masalahnya. Apa nak diangkat? Sebetulnya tidak terlalu susah. Saya bilang bukan susah. Ya, Anda kurang berlatih, kurang banyak baca, itu aja. Kalau banyak baca, banyaklah kita tahu. Kalau kita tidak banyak baca, mana nak dapat ide. Tadi kan di langkah pertama itu harus studi literatur, ikro. Bacalah, baca sebanyak-banyaknya. Membaca itu bukan cuma secara harfiah, baca pakai buku. Membaca bisa pakai mata, namanya observasi. Membaca bisa pakai kuping, namanya dengar. Dengar-dengar orang ngomong, pakar ngomong, dengar seminar ilmiah gitu, kan pakar-pakar bicara. Dengerin saya ngomong misalnya di TV, misalnya gitu ya, di radio didengerin. Nah, itu menimbulkan ide, gagasan, ya. Kemudian ketertarikan untuk meneliti. Kemudian muncullah suatu pertanyaan yang dirumuskan dalam gap research. Ya, nah ini yang kita sedang bicarakan hari ini yaitu gap research atau permasalahan penelitian. Oke ya. Asih, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Ya, baik, terima kasih. Berarti Oke, ya berarti bukan masalah, habis itu ketemu judul. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kita temukan dulu masalahnya. Kalau judul mah gampang, ya. Iwan Fals lagunya sudah ada sampai sekarang, belum ada judul juga lagunya. Kamu tahu nggak lagu Iwan Fals yang belum ada judul? Itu lagunya sampai sekarang, dia nyanyikan dari zaman dulu tuh, tapi lagunya tetap belum ada judul. Oke, silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mutiara. Waalaikumsalam. Tergantung lah.
Kalau penelitian di ranah filsafat begitu, kalau di ranah kesmas nggak begitu. Ya, di ranah kedokteran nggak gitu juga, di ranah farmasi jadi tergantung ranahnya, domain dari penelitian itu berada di ilmu mana. Makanya kemudian di dalam rumusan manfaat, kita akan merumuskan manfaat itu berdasarkan aplikasi atau berdasarkan keilmuan atau kebermanfaatan pengembangan keilmuan. Nah, jadi tidak sama setiap domain untuk merumuskan permasalahan itu. Di kita kesmas banyak masalahnya. Di kita aja ada 8 kolegium. Kemudian untuk EPID sendiri beda, Kesling sendiri beda, paparannya dari lingkungan. Kalau EPID nanti beda determinan terhadap suatu masalah kesehatan atau outputnya bisa macam-macam, bisa PTM, bisa penyakit menular. Jadi nggak setiap ranah atau domain keilmuan itu berbeda-beda tuh merumuskan permasalahan penelitiannya. Jadi kan nanti akan kembali gini ke jenis penelitian. Penelitian itu kan ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada mixed method gitu ya secara garis besar. Kalau berdasarkan tujuan nanti ada penelitian yang deskriptif, ada yang analitik. Nah itu berbeda antara penelitian deskriptif dengan analitik. Nah kalau yang disebutkan tadi contohnya, itu kan penelitian yang sifatnya deskriptif doang. Apa itu filsafat, apa itu perancangan penelitian, itu cuma deskriptif. Padahal kan jenis penelitian banyak, dari mulai deskriptif, analitik. Kalau secara pendekatan itu ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nanti di setiap pendekatan itu ada lagi jenis-jenis penelitiannya. Nah, kemudian nanti kan dari tujuan kita sendiri kita mau sampai mana? Apakah kita hanya deskriptif saja atau kemudian menganalisis analitik sampai ke multivariat misalnya. Jadi tentu saja itu dari masing-masing ya peneliti mau merumuskan penelitian itu menggunakan rancangan desain sebatas mana. Dan itu memang didasarkan kepada tujuan peneliti, kemampuan dia melakukan penelitian tadi, visibility ya dari F-nya tadi, waktunya ya, dari FINER tadi. Jadi istilahnya ruang lingkupnya ya tergantung dari peneliti itu mampu melakukan penelitian sampai batas mana, apakah deskriptif saja atau sampai ke analitik ya, sampai multivariat, bahkan misalnya meneliti 10 variabel atau 3 variabel atau cukup 1 variabel atau 2 variabel atau bahkan 30 variabel. Nah, ini kan tergantung, semakin banyak variabel tentu semakin besar waktu, biaya, tenaga dibutuhkan. Jadi tergantung ya dari ranah domain penelitiannya itu berada di mana. Penelitian medis ya, trial yang sifatnya kemudian menguji dengan hewan-hewan coba di laboratorium itu akan berbeda dengan penelitian-penelitian EPID yang sifatnya adalah community ya, sifatnya adalah ke public health kayak kita. Kita merancang penelitian kepada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Biasanya yang kita teliti itu manusia. Manusia yang lebih banyak orang sehatnya daripada orang sakitnya. Tapi kalau dokter, ya perawat, itu penelitiannya di rumah sakit, di puskesmas yang diteliti orang sakit. Karena arahnya ke perawatan, mengembangkan terapi, diagnosis, ya, pengobatan. Kalau medis, itu banyaknya ke klinik, jadi ke orang sakit, makanya disebut clinical trial. Kalau kita lebih banyak ke community, makanya disebut community trial. Community trial penelitiannya ke masyarakat, orang sehat, ke orang. Nah, kalau di clinical trial sebelum sampai diuji ke pasien yang sakit, misalnya uji coba obat baru atau uji coba terapi baru, misalnya dengan menggunakan laser atau dengan menggunakan apa, pengobatan terhadap kanker misalnya kayak gitu. Itu uji cobanya dari tingkat bawah dulu, dari misalnya hewan coba paling kecil. Biasanya sih mencit, tikus yang kecil itu naik nanti dari mencit, kemudian ke tikus, naik lagi ke kelinci, naik lagi lebih besar lagi sampai ke hewan bertulang belakang. Terakhir sudah aman ya sampai ke hewan bertulang belakang seperti simpanse, orangutan, baru ke manusia. Tapi kliniknya penelitiannya kecil dulu sedikit, misalnya 20 orang diteliti kelompoknya ya dengan dosis yang rendah dulu sampai aman, ditinggikan lagi gitu.
ke kelompok orang sakit. Beda, jadi clinical trial, community trial, yang dilakukan di kesehatan, yang dilakukan di sosial humaniora, yang dilakukan di biologi, yang dilakukan di teknik nggak sama. Yang dilakukan di filsafat tadi nggak sama. Filsafat, semuanya cerita tentang konsep. Konsep doang. Tapi kalau kita enggak, gitu ya. Itu kira-kira Mutiara, nggak tahu saya kepanjangan atau kamu tambah jadi semakin bingung atau semakin jelas, mudah-mudahan semakin jelas ya, karena tadi sebetulnya pertanyaannya dikit, jadi penjelasannya banyak dan gitu ya, karena tadi kamu nanya ini cuma membandingkan satu hal, jadi kayak harus baca lagi gitu ya, coba dilihat di lingkup permasalahan di kesehatan aja, supaya kamu nggak, mungkin karena kemarin 2 minggu yang lalu belajar filsafat kali dengan Pak Gusnya, jadi ngomongnya ke filsafat gitu, filsafat ilmu gitu. Jadi apa ya, lingkup filsafat itu konsep, dia abstrak. Jadi apa? Kemudian muncul bahwa semua yang kita lakukan ini, ya ujung dari apa yang kemudian kita ingin buktikan dari kebenaran dari ilmu pengetahuan, ayat-ayat yang dilihat dari lingkungan. Nanti ujungnya adalah membuktikan bahwa Tuhan itu esa, bahwa sebetulnya Tuhan itu luar biasa. Itu kalau filsafat, ujungnya kan ke sana nanti. Wah, ternyata diteliti beribu-ribu kali pun masih ada juga yang belum terjawab, bahwa ternyata Tuhan memang luar biasa, maha besar. Nah, itu ujung filsafat ilmu itu mengakui keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa kemudian apa yang kita teliti ini nggak ada apa-apanya gitu, bahwa kemudian masih terus berkembang, bahkan beratus-ratus tahun penelitian itu, beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang melakukan penelitian, masih selalu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Jadi nggak habis-habis. Neliti kuping aja kanan dengan kiri, atau neliti jari atau kuku aja, mungkin orang sudah banyak ya menghasilkan doktor, insinyur, whatever lah namanya gitu ya, dari hanya sedikit itu. Bayangkan luar biasanya Tuhan. Nah, kakek ujung-ujung ke situ kalau filsafat gitu ya. Tapi ke filsafat konsep. Tapi konsepnya nanti ujungnya adalah keesaan Tuhan. Oke. Ada yang lain mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, ya, silakan. Dari contoh kasus tadi, kan kita ada menentukan yang tadi itu kan, Bu. Itu tuh untuk latihan aja atau untuk tugas dikumpul gitu, Bu? Iya, tugasnya dikumpul. Namanya latihan ya tugasnya dikumpul lah. Jadi, nanti tugasnya saya barengin. Jadi maksudnya saya nggak share sekarang ya, nanti akan saya share dulu setelah kelas selesai. Setelah kelas yang lain maksudnya. Jadi kelas metode yang lain masuk dulu supaya kamu bareng ngerjainnya. Nanti kelas yang terakhir enak nyontek sama kamu aja gitu. Jadi nanti saya barengan ngasihnya. Biar nggak ada yang nyontek-nyontekan di antara kamu buat dewek gitu. Kalau sekarang kelas ini dikasih, kayak kelas yang terakhir tinggal nengok kamu, rugi kamu gitu kan. Nah, makanya biasa saya ngasih slide itu setelah semua kelas masuk dulu, kakek baru dikasih slide-nya. Kalau masih ada kelas 1 nyangkut pun enggak saya share enggak biasanya. Karena kadang tuh itu ya ada tugas di situ, terus yang belakang enak lah, yang depanan jadi tempat nyontek, ya saya enggak mau gitu. Nah, oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Yang proposal penelitian yang untuk UAS itu, topik atau temanya itu berarti bebas menentukan masing-masing ya, Bu? Bebas. Kan namanya tadi FINER. FINER. I-nya interest. Interest orang nggak sama. Saya bilang, kamu neliti gizi aja, orang kamu nggak suka, nggak bisa lah, gitu kan? Ya, apa yang kamu sukai, apa yang kamu tertarik terhadapnya, itu yang kamu teliti. Jangan nggak tertarik, ya. Kalau cowok misalnya, dia tertarik dengan satu cewek, diteliti cewek itu, rumah di mana, nomor HP-nya berapa, di mana sekolahnya, semua, hobinya apa gitu, dah. Kan diteliti itu kalau yang menarik. Kalau kita tertarik, kita benci kok kita teliti, gawat itu. Ya. Yang ada kita takut, nak baru baca dikit deh, nah malas gitu kan. Mana nggak diteliti. Makanya prinsip dalam suatu mengangkat topik atau rumusan masalah penelitian itu adalah interest.
Tentu yang pertama F dulu, mampu laksana, melanggar etik nggak? Jadi jangan bikin penelitian perbedaan apa sih namanya tuh yang kaitannya dengan kalau nanti penelitian dilakukan observasi terhadap gaya perilaku berhubungan seks. Itu kan nggak masuk, dari etik tuh nggak masuk gitu. Macam mana penelitiannya? Nanti diobservasi orang berhubungan seks, ya nggak masuk secara etik. Jadi itu melanggar etik, nggak boleh dilakukan penelitian begitu gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanyakan, tapi tidak boleh diobservasi misalnya. Pola berhubungan seksual berapa kali seminggu, macam mana lamonyo, foreplay, bisa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau nanti akan melakukan observasi terhadap hubungan seksual, bagaimana caranya, itu tidak etis, tidak mungkin dilakukan penelitian seperti itu. Maka FINER itu menjadi hal yang krusial untuk kemudian diterapkan dalam merumuskan masalah penelitian. FINER, Visible Interest, Novel, Ethical, Relevance. Jadi pesan sponsor dari sesi ketiga dengan saya ini adalah FINER, ya. Rumusan masalah yang akan diangkat dan dapat dijadikan topik penelitian adalah memenuhi syarat FINER. Kalau setelah kuliah ini dapat FINER dengan pemahaman yang benar lah ya, jadilah, itulah tujuannya hari ini. Itu cukup. Akhirnya mulai bertanya apa yang mau diangkat. Jadi sampai dengan akhir mata kuliah ini, Anda sudah harus bisa memperoleh satu topik penelitian dan kemudian ditulis dalam bab 1 sampai bab 3. Nah, yang ingin saya sampaikan satu lagi. Ketika kita menulis, kita bukan mulai dari bab 1. Kalau mulai dari bab 1 salah lah. Lama kita neliti, selama kita nulis, kalau kita mulai dari bab 1, menulis itu mulainya dari bab 2. Ya. Bab 2 ditulis dulu, bukan bab 1. Nah, yang ada kamu nih, yang banyaklah dari kamu nih, tulislah dari bab 1 dulu. Salah. Tulis itu dari bab 2. Dari studi literatur. Setelah bab 2, ya, ngerancang bab 3, baru nulis bab 1, baru lancar bab 1-nya. Tapi kalau misalnya bab 2-nya belum ditulis, malah terakhir baru poin-poinnya aja, nanti akan muncul ternyata variabelnya itu, ternyata variabel yang saya ambil salah ya, nggak ada di teori ya, ternyata ini begini ya, ngerubah lagi, ngerubah bab 1, ngerubah bab 3 gitu. Jadi mulailah dari bab 2 menulis itu, ya, dari studi literatur, bukan dari menulis bab 1. Jadi kumpulkan dulu bahan-bahan, ikro ya, kemudian dikumpulkan, ditulis poin-poin pentingnya, kemudian memperoleh ide atau gagasan pada variabel apa yang akan diteliti, baru nulis yang lain, gitu ya. Jadi bukan sebaliknya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk izin bertanya Bu, ya, terkait tugas yang proposal tadi itu penelitiannya kayak penelitian orang itu kan Bu, yang sebelumnya udah jalanin penelitian, terus kita jadiin referensi, kita buat proposal penelitian baru gitu, apa benar-benar kita yang buat penelitian gitu? yang namanya proposal belum dijadikan, belum diteliti ya, tapi kemudian ya kita lah yang menyusun penelitian itu. Yang namanya kita mau menyusun penelitian itu, kita harus membaca penelitian orang lain. Nggak bisa kita neliti pure, nggak ada dasarnya. Ya, tadi kan sudah disampaikan kesulitan dalam membuat rumusan masalah, salah satunya adalah tidak ada datanya, tidak cukup pengetahuannya, gitu kan? Kalau tidak cukup teorinya, tidak cukup pengetahuannya, nggak bisa kita tulis, dah. Ya, kita nggak mungkin melakukan penelitian itu kalau pengetahuan atau bukti empiris sebelumnya itu yang mengarahkan kita kepada satu tujuan itu masih belum jelas. Jadi penelitian itu memang seyogyanya ya merujuk pada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi nggak bisa kita meneliti kalau hasil-hasil penelitian sebelumnya itu nggak ada. Macam mana kita nak merumuskan? Jadi hasil-hasil penelitian itu biasanya diangkat dalam suatu rancangan kerangka teoritis
yang dibuat oleh ahli-ahli, misalnya teori UNICEF, teori kemudian H.L. Bloom, teori Green, teori John Gordon yang triangle epidemiologi itu gitu ya, atau kemudian teori-teori yang lain. Jadi memang harus berdasar hasil penelitian sebelumnya. Yang mungkin dapat saya tangkap dari pertanyaan kamu adalah, boleh tidak misalnya penelitian orang lain itu dijiplak habis gitu? Itu kan maksudnya? Enggak, kamu harus merancang punya kamu sendiri. Tapi bisa saja kita merujuk hasil yang sudah diteliti orang lain. Kemarin orang tuh meneliti tentang stunting. Emang tidak boleh kita meneliti stunting lagi? Ya boleh lah, tapi variabelnya yang lain. Ya, variabelnya mungkin ada tambahan dari kita, atau mungkin interest topiknya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, metodenya berbeda, atau kemudian tadi jenis-jenis variabel ditambah, atau kemudian ada sesuatu yang baru untuk diteliti lagi. Jadi begitu. Tidak bisa kita meneliti tanpa adanya hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi tentu saja hasil penelitian itu dijadikan studi literatur pada bab 2, dijadikan rumusan justifikasi pembenaran ramifikasi pada bab 1 atau latar belakang itu. Jadi diusahakan kalau bisa apa yang akan kamu buat ini memang seyogyanya niatnya akan dituliskan untuk proposal. Nah itu kira-kira ya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan? Jika tidak ada, ini sudah jam 4.40, udah 2 jam ya. Saya kasih bonus 30 menit untuk melakukan semedi, maksudnya bukan semedi kayak gitu. Silakan baca, kemudian nanti oret-oret, saya mau meneliti tentang topik apa nih. Ya, apakah tentang COVID? COVID itu banyak, apanya? Upaya pencegahannya, vaksinasinya, testingnya, treatmentnya, tracingnya, apa sih yang diteliti dari COVID? Gitu. Jadi kalau kita, aku pengen neliti tentang DM bagian apanya? Saya mau neliti tentang stunting bagian apanya? Nah itu tadi TB tentang apanya? Kesembuhannya kah? Apakah case detection rate-nya kah? Atau penjaringannya kah? Atau terapinya kah? Atau upaya pencegahannya? Banyak. Jadi satu rancangan draft topik saja itu sudah banyak yang mau diteliti. Jadi tentu saja yang namanya rumusan masalah penelitian spesifik ya dan measurable. Jadi dia khusus tapi terukur. Saya kira demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, mungkin saya akhiri dulu kuliah kita pada sore hari ini. Di kelas ini ada 41, artinya ada 20 plus 21. Mohon segera melaporkan si PEN ketidakhadiran dan kehadiran dari kawan-kawan sekalian untuk dilakukan absensi. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya tadi terlambat masuknya ya, jam 3 baru masuk lewat, dan kemudian ini kita keluar jam 4.42 yang mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang harus saya sampaikan kepada Anda sekalian. Mudah-mudahan Anda memperoleh pesan dari apa yang kemudian harus Anda lakukan, yaitu mencari topik penelitian, merumuskan dalam suatu justifikasi berdasarkan data dan fakta serta teori. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi